Jujur padaku, Mel. Aku ini mencintai kamu apa adanya. Tapi tolong, kamu jujur. Aku sudah jujur. Kamu kenapa sih? Kamu bohong. Kamu sudah menikah. Kamu jangan kemakan omongan ngaco Rika, Dim. Masa iya Aku akan mencari tahu di rumah Vian. Ancamnya membuatku lemas. Aku menakut wajah. Tangisku pecah seketika. Tidak mungkin aku berkelit. Aku khawatir Dimas nekat mendatangi rumah Mas Vian untuk mencari tahu. Namun mustahil juga aku jujur. Apa yang akan dia perbuat seandainya dia tahu kalau aku adalah istri dari Mas Vian? Aku kalut dan bingung. Pupus sudah harapanku untuk bisa hidup dalam ikatan suci pernikahan dengan Dimas. Menghabiskan waktu bersama sampai tua, sampai maut memisahkan. Dimas mencadangkan tubuhnya. Tangan kekarnya mengguncang perlahan bahu ini. Katakan padaku, Mel. Rahasia apa yang kamu sembunyikan dariku? Alih-alih menjawab pertanyaan, aku malah menghambur memeluk Dimas. Bawa aku pergi sejauh mungkin, Dim. Seruku parau. Aku gak bahagia. Aku ingin bahagia. Dan bahagiaku hanya denganmu, Dim. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Suasana hening untuk sesaat. Dimas bergeming, entah apa yang dia pikirkan saat ini. Hanya tangannya saja yang bergerak naik turun, mengusap-usap kepalaku. Kamu sudah menikah? Pertanyaan singkat dengan suara rendah itu terdengar menggelegar di telingaku, meremukkan seluruh tulang di dalam tubuh, sehingga air mata yang semua mulai sudah mengering kembali luruh. Aku diam, kalut serta takut menghadapi kenyataan buruk yang akan aku temui saat aku mengakui semuanya. Kamu sudah menikah, Mel? Dimas mengulangi pertanyaannya. Hal itu membuatku semakin gusar dan terpojok. Dimas yang sudah tidak sabar melepaskan pelukan, menatapku penuh harap. Aku segera menjawab. Aku yang pengecut, coba mengulur waktu demi bisa mengumpulkan keberanian. Kuusap pipiku yang basah dan memerah. Kusandarkan punggung ini di kursi dengan tatapan jauh keluar kaca. Tarikan napas ini terasa sesak, kurasa. Tuhan, mengapa cobaan tidak habis datang, menghampiri dalam hidupku? Kenapa? Aku menoleh, tampak Dimas sedang memandangku sangat serius. Dan pastinya sudah tidak sabar menunggu jawabanku. Ucapku terbata dan terhenti. Tenggorokan ini rasanya rapat tercekat. Demi Tuhan, ini sangat berat. Mas Vian adalah suamiku. Hanya itu yang sanggup aku katakan. Karena air mata yang surut tiba-tiba kembali menggenang, bahkan mengucur deras. Dimas memukul setir kencang. Kenapa kamu? Aku nekat memeluk Dimas sebelum ia menyelesaikan caciannya. Susah payah aku coba menjelaskan ihwal pernikahanku dengan Mas Vian. Dimas mematung, membiarkan aku bicara, meski dapat kurasakan dadanya meletup-letup dan bergemuruh.
Aku gak pernah mencintai Mas Fian, Dim. Demi Tuhan, aku tersiksa batin. Aku bertahan selama ini demi baktiku pada orang tua yang punya banyak hutang budi pada Mas Fian. Aku gak bermaksud untuk membohongi, apalagi memanfaatkanmu. Kenapa, Mel? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kenapa? Dimas meneriakiku. Lalu ia mendorong tubuh ini agar tidak lagi memeluknya. Aku mencintai kamu, Dim. Aku gak mau kehilangan kamu. Bisaku. Kamu menyakiti aku, Mel. Banyak harapan indah aku gantungkan di dalam hubungan kita. Dimas terseduh. Ia tenggelamkan wajahnya di atas tangan yang bertumpu pada setir mobil. Silakan kamu memaki aku. Aku terima. Asal jangan kamu akhiri hubungan ini. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Dim. Seandainya bercerai itu semudah membalikan telapak tangan, tentu sudah aku lakukan dari dulu. Aku gak punya tempat berlindung. Semua keluargaku pasti berpihak pada Mas Fian. Tapi sekarang sudah ada kamu, Dim. Kamu segalanya bagiku. Aku sangat mencintaimu. Kamu memanfaatkan aku, Mel. Demi Tuhan tidak, Dim. Secara materi, aku sangat berkecukupan. Apa pernah selama hubungan kita, aku meminta ini dan itu sama kamu? Enggak kan, Dim? Dimas mengampaskan punggungnya ke kursi. Ia pukul-pukul keningnya dengan tangan yang terkepal. Netranya terpejam. Ingin aku menyeka jejak air mata di pipinya. Aku tidak tega melihatnya hancur seperti ini. Kalau aku gila harta atau mencari kepuasan semata, mungkin bukan kamu lelaki yang aku pacari. Secara finansial, kamu tertinggal jauh dari Mas Fian. Tapi aku gak peduli dengan kekayaan duniawi, karena bukan itu yang aku cari. Dimas masih termangu, mengatur nafasnya agar stabil kembali. Apa kamu berani keluar dari zona nyamanmu, Mel? Pertanyaan itu membuat mataku berbinar, merasakan ada secercah cahaya berpendar meski masih pudar dan samar. Demi cintaku padamu, aku siap, Dim. Bawa aku pergi dari sini sejauh mungkin. Meski kehidupanmu nanti akan jauh dari kata mewah. Aku siap, Dim. Harta kita bisa cari sama-sama. Aku dan kamu masih muda. Aku yakin kita sanggup. Dimas bangkit. Tanpa aku duga ia menarik tanganku dan membawaku ke dalam pelukannya. Lelaki rapuh itu mengusap kepalaku. Tolong maafkan aku, Dim. Aku gak mau berpisah dari kamu. Aku sangat mencintaimu. Aku bahagia denganmu, Dim. Aku mohon perjuangkan cinta kita ini. Mintalah cerai pada Mas Fian. Dengan cepat aku mengangguk. Aku akan melakukannya. Aku janji. Secepatnya akan aku urus semuanya. Kalau perlu, nanti aku sewa pengacara agar prosesnya cepat. Jangan kecewakan aku lagi, Mel. Malam ini juga, aku akan bicara pada Mas Fian. Apapun jawabannya, besok aku akan pergi meninggalkan rumahnya. Aku pegang janjimu, Mel. Iya, Dim. Terima kasih, aku mencintaimu. Aku mencintaimu juga, Mel. Jangan buat hatiku hancur lagi, katanya sembari mengeratkan pelukan.
Aku pulang saat petang menjelang. Dimas mengantarku sampai di depan pagar. Biar saja terlihat security dan seluruh penghuni rumah besar dan mewah ini. Aku sudah tidak lagi peduli. Tekadku sudah bulat. Aku akan meminta cerai pada Mas Fian. Sengaja aku langsung pulang saat permasalahanku dengan Dimas selesai. Aku mau berkemas agar besok pagi tinggal pergi saja. Saat aku masuk, si nenek gambreng dan Desi menyambutku dengan makian di ruang tamu. Keduanya langsung bangkit menghampiri, menatapku sangat tajam, seperti melihat seorang maling saja aku rasa. Hebat ya, kamu sudah berani mengatur rumah ini sekarang, kata si nenek gambreng sembari mendorong sebelah dadaku hingga aku terhuyung beberapa langkah ke belakang. Aku diam, bukan takut, tapi aku ingin segera masuk kamar dan mengamasi barang-barang. Karena jika aku ladeni, maka sudah barang tentu masalahnya akan menjadi panjang. Si nenek gambreng marah karena sudah 2 bulan keuangan rumah tangga dipegang olehku. Aku juga tidak tahu kenapa Mas Fian tiba-tiba memintaku untuk mengatur segala urusan yang ada di dalam rumah ini. Mulai dari anggaran biaya pokok, biaya tambahan, biaya tidak terduga, sampai gaji para pekerja. Bukan salahku, jadi buat apa dia marah dan menyalahkan aku? Dasar pengecut. Si nenek gambreng pasti tidak berani bertanya langsung pada putranya, sehingga aku menjadi bulan-bulanan kemarahannya. Dasar benalu, gak tahu diri. Kali ini lidah berbisa Desi yang bersirat mencaci. Mendengar makian gadis kecantikan ini membuat aku naik hitam. Dengan geram aku balik mencacinya dengan kalimat yang tidak kalah menyakitkan. Hal itu membuat ibunya marah, tidak terima. Wanita tua bau tanah itu menamparku, tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Hati ini teriris rasanya. Harga diriku terkoyak, status menantu yang tersemat hanya sebuah sebutan tanpa arti di mata keduanya. Desi tertawa dengan renyahnya. Aku tidak membiarkan itu terjadi. Aku dorong keras tubuhnya hingga tersungkur ke lantai, dan kepalanya membentur sudut meja kaca. Melihat Desi merintih kesakitan, tawaku berderai. Aku puas, sangat puas. Aku harap kepalanya bocor, lalu mati karena kehabisan darah. Sang ibu yang terkejut dan tidak terima anaknya diperlakukan tidak baik olehku pun langsung menarik tangan ini. Bukan melihat keadaan anaknya yang masih meringis, mengusap-usap kepala belakangnya yang pasti terasa sangat sakit. Benar-benar kamu, men. Si nenek gambreng yang murka itu berteriak. Benar-benar apa? Aku sopan kalau ibu dan Desi sopan padaku. Perlu ibu tahu, aku ini statusnya kakak ipar Desi, meski usiaku lebih muda darinya. Harusnya ibu mengajari sopan santun padanya. Akan aku laporkan perbuatanmu ini pada Fian. Lihat saja. Tubuh ini dihempaskan keluar ruangan. Sambil berderai air mata, aku beringsut bangun, hendak kembali masuk. Aku mau pergi tanpa berpamitan pada Mas Fian. Biarlah urusan cerai aku urus via telepon saja. Daripada menunggu sampai malam tiba, harga diri ini makin diinjak-injak olehnya. Sungguh manusia-manusia tidak memiliki hati. Sedari awal aku menjadi menantu di rumah ini, tidak pernah sekalipun mereka bersikap ramah padaku. Selalu saja menghina dan menuduhku yang bukan-bukan. Untuk
untung saja mentalku kuat, karena jika tidak, sudah barang tentu aku bisa mati berdiri dibuatnya. Diam kamu di situ, sampai Vian pulang, ardiknya sembari menutup pintu. Namun saat itu terjadi, tiba-tiba Mas Vian muncul dari arah belakang. Ucapan salamnya membuat si nenek gambreng mengurungkan niat untuk menutup rapat pintu utama. Aku tertunduk tanpa sepatah kata pun. Ketika Mas Vian datang menghampiri, dia menatapku lalu ibunya bergantian. Ada apa ini, Bu? Tanya Mas Vian merangkul pundak ini. Lihat Desi, kepalanya bocor didorong Amel. Gara-gara ditegur, kenapa pulang gak ngucap salam? Ucapnya dusta. Aku yang tidak terima berusaha ingin membela diri dengan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Tapi dengan cepat, Mas Vian menahannya dengan mencengkeram bahu ini sebagai isyarat. Dek, mari kita masuk. Ajaknya mendorong lembut tubuh ini. Nenek gambreng dan Desi saling beradu pandang, lalu keduanya berjalan mengekor di belakang. Vian, kenapa kamu diam saja? Lihat ini kepala adikmu berdarah. Terbentur sudut meja kaca di ruang tamu. Itu runcil loh, Vian. Istrimu liar sekali. Mas Vian masih bergeming. Ia membukakan pintu kamar, lalu menyuruhku untuk masuk duluan. Aku menurut, lalu duduk di sofa. Sesaat setelah pintu ditutup, aku menangkap wajah, terseduh pilu, saat ibu kembali bersuara memfitnahku dengan keji. Setali 3 uang dengan ibunya. Desi pun turut membenarkan tuduhan aku menyelewengkan uang anggaran rumah tangga untuk kepentingan pribadi. Jahat sekali mereka. Hatiku terluka, menganga meski tidak berdarah, tapi perihnya terasa sangat parah. Setelah si nenek gambreng dan Desi puas bersuara, kini giliran Mas Vian yang mengambil alih situasi. Sayup-sayup suara Mas Vian terdengar berbicara kepada ibunya. Seperti biasa, lemah lembut, menenangkan. Kelembekan Mas Vian dimanfaatkan oleh 2 manusia tidak berhati tersebut. Kini suara ibu meninggi lagi. Tidak hanya itu, Desi juga ikut menimpali, terus memojokkan aku. Hatiku mencelos, karena pastinya Mas Vian akan mengalah dan membiarkan aku terpojok lagi. Namun dugaanku salah, karena nada suara Mas Vian mulai meninggi. Ia marah terhadap ibu dan adiknya. Seketika suasana di luar menjadi hening. 2 singa betina itu mendadak berubah menjadi sapi ompong. Beberapa saat kemudian, Mas Vian masuk dan membanting pintu. Aku yang terdiam menjadi terkejut melihatnya. Ini kali pertama kulihat Mas Vian begitu berapi-api. Tidak seperti biasanya, yang selalu membela tanpa mempedulikan perasaanku yang selalu tersakiti. Dek, kemasi semua pakaian dan masukkan ke dalam koper. Perintahnya membuatku terhenyak dan terbelalak. Tetapi kita mau kemana, Mas? Aku mau bicara sesuatu penting. Kita bicarakan nanti. Sekarang kemasi saja, jangan banyak tanya. Mas Vian membentakku. Ia mengambil koper-koper. Aku yang bingung pun akhirnya bangkit untuk mengambil pakaian dari dalam lemari. Hatiku berkecamuk.
Gagal sudah rencanaku untuk meminta cerai malam ini. Bukan saatnya melamun, Dek. Iya, Mas. Maaf. Aku tidak tahu kenapa Mas Fian bisa marah seperti itu. Sepertinya sebelum pulang, ia memang sedang ada masalah di kantor, sehingga terbawa ke rumah ini. Setelah semua pakaian selesai dimasukkan ke dalam koper, dengan berat aku mulai membereskan barang-barang pribadiku, sementara Mas Fian sibuk dengan peralatan kerjanya. Sosoknya terlihat lain, begitu dingin. Sesekali aku meliriknya tanpa berani banyak bertanya. Masukin aja, Dek. Tidak usah disusun rapi. Kelamaan. Iya, Mas. Melihatnya begitu membuatnya dikepenciut. Sepertinya aku harus menunda pembicaraan tentang perceraian itu. Surat-surat seperti ijazah, surat nikah, dan yang lainnya jangan lupa dibawa. Iya, Mas. Mas Fian membuka berangkas yang ada di dalam lemari pakaiannya. Ia mengambil semua uang, perhiasan, dan surat-surat berharga, lalu ia menyerahkannya padaku. Masukkan ini juga, jangan sampai tertinggal. Mas, sudah selesai semuanya. Tas berisi barang berharga bawa, yang lainnya biarkan dibawa Pak Asep. Katanya sembari menuntunku keluar kamar. Tak lama kemudian ia memanggil Pak Asep untuk membawakan koper-koper ke dalam mobil. Ibu yang mendengar suara Mas Fian pun tergopoh menghampiri. Raut mukanya panik. Kamu mau kemana, Nak? Maafin aku, Bu. Demi kebaikan bersama, kami akan pergi dari sini. Supaya Ibu tenang dan Dek Amel juga tenang. Aku tidak bisa membiarkan istriku disakiti lebih lama lagi. Kamu kok terpengaruh dia, Fian? Ibu dan Desi gak pernah menyakiti istrimu. Semua itu hanya akal-akalan dia saja. Cukup, Bu. Jangan lagi menjelek-jelekan Dek Amel. Dek Amel istriku. Aku akan melindunginya meski harus mengorbankan nyawa ini. Aku merasakan genggaman tangan ini semakin erat. Kulihat air mata Mas Fian luruh membasahi pipinya. Seketika membuat aku merasa tertampar dan merasa bersalah. Semenjak menikah dengan wanita itu, kamu berubah, Fian. Kamu... Sudah, Bu. Cukup. Ibu gak mengizinkan kamu pergi dari rumah ini. Kalau memang harus ada yang pergi, yaitu kamu, Mel. Kamu dan keluargamu sudah membawa pengaruh buruk untuk anak saya. Dahulu, Fian itu sangat penurut. Tapi semenjak menikah denganmu, dia berubah. Jangan-jangan kamu main dukun, Mel. Kamu ingin menguasai harta Fian. Dasar jalang, benalu. Demi Allah, Bu. Saya tidak pernah melakukan apa-apa kepada Mas Fian. Saya selama ini berusaha bersikap santun kepada Ibu. Tapi Ibu selalu menolak kehadiran saya. Kalau saya salah, tolong maafkan saya, Bu. Tapi tolong, jangan lagi menghina keluarga saya. Dasar munafik. Busuk hati kamu, Mel. Busuk. Sudah, Bu. Jangan menghina istriku lagi. Setelah semua yang Ibu lakukan pada Dek Amel, aku masih diam dan tidak ingin merebutkannya. Tapi kali ini, tindakan Ibu sudah benar-benar di luar batas kesabaranku. Ibu sudah merampas apapun yang dimiliki Dek Amel. Aku tidak marah. Tapi kalau Ibu menghina dan menyebutnya dengan sebutan yang tidak baik, aku tidak terima. Dek Amel itu aku yang memilihnya.
Jadi tidak sepantasnya ibu berbicara yang tidak tentangnya. Kalau ibu dan Desi menghinanya, maka itu sama saja dengan menghinaku. Aku terkejut mendengar ucapan Mas Fian yang begitu tegas dan berani. Aku tidak dapat menahan sesak ini. Tangisku kembali pecah. Mas Fian melepaskan genggaman tangannya dan memelukku erat, lalu membawa tubuhku untuk berjalan keluar bersamanya. Ibu yang tidak terima berteriak-teriak seperti orang gila. Tidak lama Desi datang menghampiri dan memeluknya. Mas Fian menyuruhku masuk ke dalam mobil. Duduk di depan saja, Dek, Mas yang menyetir. Aku mengangguk dan bergegas masuk. Pak Asep di sini saja. Untuk sementara, Pak Asep menjaga ibu dan Desi. Pak Asep mengangguk, lalu ia menyerahkan kunci mobil. Tidak lama Mas Fian masuk dan kemudian kuda besinya entah akan kemana. Aku pun tidak tahu. Bersambung.